Mandalika siap sambut World SBK 2022, trek sudah dibenahi, fans bakal dimanja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan World SBK Indonesia 2022 siap digelar untuk kedua kalinya di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11 hingga 13 November 2022. Sandiaga mengatakan persiapan penyelenggaraan World SBK Indonesia 2022 terus dilakukan bersama dengan seluruh pihak, mulai dari Dornasport, MGPA, ITDC, Pemprov NTB, dan seluruh pihak terkait. Saya mengapresiasi persiapan yang terus dilakukan dengan baik, termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah, para stakeholder, industri pariwisata di NTB, dan banyak pihak dalam mempersiapkan event ini, kata Sandiaga pada Selasa 11 Oktober 2022. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani juga menjelaskan, Kemenparekraf sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dengan Dornasport soal penyelenggaraan World SBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. 3 minggu yang lalu, kita sudah melakukan penandatanganan dengan Dorna untuk penyelenggaraan World SBK ini, dan mereka sangat mengapresiasi bagaimana koordinasi yang baik dengan ITDC, MGPA, dan Kemenparekraf, kata Rizky. Mereka sangat antusias untuk penyelenggaraan di Indonesia. Dengan sirkuit yang juga terus diperbaiki dan ditingkatkan, mereka sudah happy dan menilai sudah sesuai dengan standar. Setelah berkembangnya MotoGP dan World SBK ini, tentunya para penggemar motor akan makin banyak di Indonesia, ungkap Rizky. Sementara itu, Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menjelaskan, demi meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, pihaknya menyiapkan upaya mitigasi guna mengantisipasi kemacetan yang mungkin bisa terjadi. Bersama pemerintah Provinsi NTB, MGPA juga menyiapkan berbagai kegiatan penunjang, salah satunya Lombok Sumbawa Fair yang akan mempromosikan kerajinan, kuliner, pertunjukan seni dari budaya lokal, dan nilai kearifan lokal Indonesia. VP Corporate Secretary MGPA, Joko Santoso menyebut, para pengunjung yang datang nantinya juga akan dapat suguhan hiburan penyerta. Selain bisa menonton balap motor kelas dunia, fans juga dimanjakan dengan gelaran paddock show, di mana fans bisa mendekat ke panggung atau podium pemberi trofi. Di samping itu, ada side event lain berupa penampilan artis yang akan kami umumkan di waktu yang tepat nanti, kata Joko. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan turut menggaungkan pelaksanaan World SBK. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang ke Lombok dan Lombok siap menyajikan World SBK, ungkapnya. World Superbike 2022 Mandalika bakal tampilkan budaya khas NTB. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setelah menjadi tuan rumah World Superbike pertama kali pada 2021 lalu, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan WSBK 2022 pada 11 hingga 13 November 2022. Ajang balap motor WSBK 2022 ini bakal digelar di Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebagai panitia penyelenggara, Mandalika Grand Prix Association memastikan WSBK sudah siap digelar. Mereka juga sudah mulai mempromosikan ajang tersebut. Semua panggung promosi dalam menyambut MotoGP maupun WSBK sudah lengkap, termasuk rencana menampilkan beragam atraksi untuk lebih menambah daya tarik bagi penonton. Keberadaan panggung promosi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat NTB. Menurut Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, pihaknya bakal menemui Pemprov NTB untuk memfasilitasi hal tersebut. Tujuannya agar event WSBK Mandalika tahun ini bisa menampilkan segala sesuatu yang khas dengan NTB.
Dari diskusi tersebut, muncul ide untuk menampilkan kesenian, tarian, budaya, baju-baju adat, dan ada festival kuliner. Semuanya berkaitan dengan budaya NTB, kata Priyandi dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin 10 Oktober 2022. Salah satunya adalah para gadis payung atau umbrella girl akan mengenakan pakaian adat 3 suku besar di daerah tersebut, yakni suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Pemilihan kostum daerah tersebut selain mendukung balapan juga untuk mempromosikan nilai-nilai lokal kepada penonton di seluruh dunia. Dinas Pariwisata NTB akan memilih langsung para gadis payung. Selain baju adat, payungnya pun diusahakan memakai khas tenun Sasambo. Marcel Sirkuit Mandalika sampai dibawa ke Sentul untuk belajar jelang WSBK Indonesia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Masih teringat pada tahun lalu, kala ATC Indonesia yang pertama digelar di Mandalika harus dibatalkan karena masalah marshal lintasan. Alhasil pihak manajemen sirkuit Mandalika harus ekspor marshal lintas dari sirkuit Sepang, Malaysia untuk mengawal WSBK Indonesia tahun lalu. Pada MotoGP Indonesia 2022 bulan Maret lalu pun sama, marshal dari sirkuit Sepang masih diberdayakan karena marshal di sirkuit Mandalika yang berasal dari warga sekitar belum begitu berpengalaman untuk balap kasta tertinggi seperti MotoGP. Bagaimana dengan WSBK Indonesia 2022 pada pertengahan November mendatang? Mengingat rentang waktu dari MotoGP Indonesia di bulan Maret lalu sampai sekarang sudah cukup jauh. Rentang waktu yang cukup jauh itu dimanfaatkan Mandalika Grand Prix Association untuk memberikan marshal lintasan mereka pengalaman lebih jauh dalam mengenal balap. Saya menghubungi Bu Lola untuk sekedar meniti beberapa marshal saya, tetapi tim marshal di Sentul sudah penuh, tutur Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA. Jadinya hanya saya kirim untuk mengenal balapan, saat itu balap mobil. Nah, Bu Lola mengizinkan untuk sekedar melihat dan belajar di Sentul. Imbuhnya, mereka, marshal di sirkuit Mandalika baru tahu kalau ada balap mobil di Indonesia dan itu ramai pesertanya, jadi mereka makin antusias untuk belajar. Priyandi Satria menambahkan, agar menambah jam terbang dan pengalaman, marshal lintasan di sirkuit Mandalika ini bukan hanya dikirim ke Sentul saja, tetapi juga ke beberapa kompetisi lain seperti Kejurnas Off-Road, event drag bike, dan event balap di Kejurda. Tujuan untuk melihat dan belajar lebih jauh mengenai refleks dan bekerja sama antar marshal lintasan. Jadi nanti WSBK Indonesia hampir 100% semua marshalnya dari Indonesia, kecuali di beberapa titik yang marshal kami belum punya lisensinya. Pungkas Priyandi Satria. Samsul menambahkan, pengaspalan ulang ini meliputi pekerjaan pengupasan lapisan sebelumnya sesuai elevasi. Tujuannya agar aliran air tidak menimbulkan genangan-genangan tipis. Seluruhnya kita kupas dengan alat yang disebut dengan cold milling tersebut, kata Samsul. Tetapi ketebalannya tergantung pada laser scan yang telah dilakukan, sehingga air hujan pada waktu maksimal 15 menit sudah kering, sambungnya.